Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Cerita Tukang Jahit, yang dimana konten-kontennya selalu menceritakan tentang cerita mistis, entah itu fakta ataupun mitos. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita lanjutan yang berjudul Pendakian Atap Jawa Tengah bagian ke-6. Dan ini part 6 ini adalah part terakhir dari cerita yang berjudul Pendakian Atap Jawa Tengah. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Akhirnya Bang Buluk bangun dari tidurnya, bertepatan dengan matangnya semua menu sarapan waktu dini hari. Beberapa dari kami seakan mengingat waktu santap sahur, dan beberapa dari kami pula tidak mengingat semua itu. Ya, karena memang belang bentong puasanya. Kebetulan pendakian ini dilakukan 2 minggu sehabis Lebaran Idul Fitri. Singkat cerita, sarapan dini hari pun selesai dan tidak banyak bacot lagi. Akhirnya sehabis makan kami mulai bergerak memeriksa headlamp untuk penerangan. Jangan biarkan pendakian ini berada di kegelapan. Biarkan yang gelap itu hanya hidup kami saja. Pos 6 sampai 7 kami lewati dengan percaya diri. Antrian pendaki lain sedikit menghambat perjalanan kami. Tetapi ada baiknya juga jika mereka bisa menjadi teman sampai menggapai puncak. Tiba di pos 8, Edward meminta break untuk mengambil napas sejenak, dikarenakan spot di pos 8 lumayan sedikit luas. Akhirnya kami menyempatkan untuk membuat kopi hangat. Dan di pos 8 ini ada beberapa pendaki lain yang sedang beristirahat. Salah satunya yaitu Mas Dimas yang sedang duduk sendirian. "Lama banget sih Mas, saya tunggu dari tadi loh," ucap Mas Dimas yang mulai menghampiri kami semua. "Lah, Mas Dimas, kirain udah muncak duluan," jawab Bang Buluk menyambut kedatangannya. "Ya udah, saya duluan ya. Saya tunggu kalian di puncak nanti," pinta Mas Dimas yang mulai berjalan bergabung dengan pendaki lain. "Oke Mas, beres. Ngopi juga, nanti kita lanjut lagi kok." Beberapa teguk kopi mulai kembali menghangatkan tubuh. Tubuh mana lagi yang harus aku hangatkan, sedangkan hatinya masih terlalu dingin untuk aku miliki. "Ahai," cerot sambung Poyan sembari terus berjalan. Memang bagi sebagian dari kami, pendakian ditemani kopi hangat menjadi salah satu energi yang sangat dibutuhkan. Apalagi ditemani pisang goreng dan singkong goreng buatan Adinda Thomas. Mungkin kami memilih untuk tidak summit lagi. Perjalanan menuju Pelawangan seringkali kepala kami menyundul pepohonan yang mulai pendek di batas vegetasi. Kami harus teliti dalam memilih jalan. Jangan sampai kepala kami menyangkut di batang pohon yang mulai merunduk. Setibanya di batas vegetasi, kini jalur mulai berganti dengan trek material pasir dan bebatuan.
Terkadang kami harus merangkak karena medan jalan yang tidak padat. Woi, rehat dulu napa? Ngap dada gue. Dengkul gue berasa pindah ke betis nih. Pinta Poyan memberhentikan rombongan. Kalau gak mau capek di trek pasir kayak gini, kita harus pakai gaya hidup undur-undur. Buktinya dia bisa cepet jalan mundur di tengah-tengah pasir. Jawab gue yang tepat berasa di belakang Poyan. Gak gitu konsepnya. Naik kagak ngusruk iya, gue ke bawah. Memang di trek berpasir itu harus dilakukan dengan teknik berjalan zigzag. Di samping bisa menghemat tenaga, teknik ini juga bisa menghindari dari bahaya jatuhnya bebatuan karena pijakan seorang yang ada di depan kami. Golden Sunrise mulai terlihat menemani pendakian kami kali ini. Gunung Sumbing, Sindoro, dan juga Merbabu terlihat jelas berada tepat di arah barat. Yang katanya pemandangannya bisa menghilangkan rasa lelah itu seakan bohong. Buktinya Poyan sering meminta break meski pemandangan nan indah berada di balik punggungnya. Udah disuguhin pemandangan indah masih aja capek. Noh kayak holang-holang kalau mau pemandangan yang indah bisa mengurangi rasa lelah. Ucap gue yang kembali berada di belakang Poyan. Lah man, namanya orang capek mah mau disuguhin apa juga capek lah. Udah paling bener kalau capek itu istirahat. Hehehe. Setelah susah payah kekoseran di pasir mirip reog, akhirnya kami tiba juga di puncak tertinggi Jawa Tengah. Batu penghormatan pendaki yang sudah pupus menyambut kedatangan kami yang sudah payah dikarenakan usia ini. Bendera Belaraja Trek Surrender mulai dikibarkan mengayun ke kanan dan ke kiri. Tidak lupa kami langsung eksis mendokumentasikan penggapaian atap Jawa Tengah ini mewakili tim pendakian kami. Akhirnya bendera aku laku berkibar juga di top Jawa Tengah. Hahaha. Bang Buluk tak kuasa menahan air mata karena kelilipan abu rokok milik si Poyan. Edward tersipuh malu karena harus menahan ingin buang air kecil. Poyan sesekali selfie meskipun hasilnya tak terlihat karena sorotan sinar matahari. Ya kelihatan gelap hasil fotonya. Dan gue hanya bisa meratapi nasib kenapa bisa-bisanya muncak bareng mereka yang begitulah ceritanya. Tiba-tiba Bang Buluk datang menghampiri, menanyakan Mas Dimas yang tidak terlihat di area puncak ini. Oi, Dimas nunggu di mana ya? Padahal puncak masih sepi nih. Tapi kok dia kagak ada ya? Bang Buluk mulai menanyakan. Setelah beberapa menit lamanya mencari Mas Dimas, akhirnya kami memilih untuk turun karena keadaan badan juga yang tidak kuat berlama-lama di atas ketinggian. Oh, kok dia gak ada ya? Bukannya dia naik duluan ya man? Tanya Bang Buluk. Gak tahu dah puyeng gua. Dari awal juga udah kagak jelas kan. Kadang naik kadang turun. Bilangnya temennya di bawah tapi dia malah ke atas. Giliran di atas bilang temennya gak ada. Kan pusing. Bang Buluk mulai memimpin rombongan kembali memilih jalan supaya tidak membahayakan rombongannya. Setibanya di salah satu batu besar, tiba-tiba dia menghentikan langkah rombongannya. Seakan dia menunjukkan jika dia menemukan sesuatu. Meminta gue untuk segera menghampirinya. Woi, man, coba lu lihat tuh. Apa sih? Kagak lah. Itu mah namanya cuma sama doang, Luk.
Memang kami menemukan batu penghormatan di jalur ketika kami turun. Tapi entah kenapa kami tidak melihat batu penghormatan ini ketika kami naik ke puncak. Padahal jalur pasir yang kami lewati masih sama dan tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Batu ini bertuliskan atas nama Dimitri Hermawan yang entah wafat atau hilang pada bulan Mei, dan jaraknya hanya beberapa minggu saja dengan pendakian ini. Sadar lu, man, kagak logis nih, kagak beres. Ya udah cabut aja, cepetan turun. Kalau emang dia naik, pasti dia ada di puncak. Buktinya dia terus nunggu kita di setiap posnya, ucap Bang Buluk tergesa-gesa turun mengajak kami semua. Gue bilang juga apa, udah bener di rumah ngejagain rentalan sambil ngopi. Walaupun mau naik gunung mending bayar nazar dulu lah. Ini pakai acara closingan pendakian Jawa Tengah segala, sambung gue sembari terus meninggalkan batu penghormatan tersebut. Lah, lu pada kenapa sih? Edward menanyakan. Wey man, ngapain lu di depan? Sinilah di belakang gituin gue. Wey, tungguin atuh, ucap Poyan. Nanti aja di pos 1 gue bakal di belakang. Kalau buat sekarang gue lagi mager nih. Wey man, parah lu nungguin kenapa? Kalian kenapa sih pada cepet-cepet banget? Ampun dah. Berisik loh, gue belum nikah lagi nih. Dah lu sekarang swipernya. Gue mau pensiun nih. Hehehe. Sial, merinding gue man, sambung Bang Buluk menutup pendakian ini. Sekian ceritanya. Teruntuk semua pecinta seni dan pendakian yang masih belum ditemukan, semoga kalian mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Belajarlah dan pelajarilah apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan pendakian. Ajaklah seseorang yang pernah melakukan pendakian. Jangan sesekali memberanikan diri tanpa mengajak orang yang pernah berkecimpung di dunia pendakian. Jaga ego kalian. Tidak semua harus diraih dengan memaksakan. Karena puncak tidak sebanding dengan nyawa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.